warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Sakirin dari kelas A21, nomor induk mahasiswa 228131017, dimana saya membuat video ini bertujuan memenuhi tugas ujian akhir semester genap tahun 2023-2024. Di sini dimana tugasnya adalah untuk mengkaji salah satu tema dalam bab Bidayatul Hidayah yang ada dalam aplikasi perpustakaan Maktabah Samilah. Pertama kali saya akan membuka aplikasi Maktabah Samilah. Setelah itu saya sudah masuk ke dalam bab adab wudu dalam kitab Bidayatul Hidayah. Di sini saya dosen tidak bisa membaca secara Arabnya, namun saya akan menyampaikan secara terjemahannya menurut bahasa Indonesia yang saya bisa, karena mohon maaf dosen, saya tidak bisa membaca kitab secara Arabnya. Itu sini saya tandai, saya bacakan terjemahannya. Pada bab tersebut dibahas ketika kita telah selesai beristinja atau buang air kecil atau besar, maka janganlah kau tinggalkan bersiwak, karena bersiwak itu bisa membersihkan mulut dan diridhoi itu Allah Subhanahu wa taala, setelah dibenci syaitan. Sekali sholat dengan bersiwak itu lebih utama daripada 70 kali sholat tanpa siwak. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau tidak memberatkan terhadap umatku, pasti akan kuperintahkan mereka bersiwak di setiap sholatnya. Dan juga Nabi berkata bahwa aku diperintahkan bersiwak sehingga aku khawatir jika diwajibkan atasmu. Itu dimana untuk pembahasan yang bacaan yang pertama. Kemudian setelah bersiwak, duduklah untuk wudhu dengan menghadap kiblat di tempat yang tinggi supaya tidak terkena air cipratannya, dan ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari godaan setan dan aku berlindung kepadamu dari kedatangannya. Kemudian basuhlah kedua tanganmu 3 kali, kedua tangan kita 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam wadah, dan ucapkanlah doa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keberuntungan dan keberkahan, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan dan kerusakan. Kemudian niatkanlah menghilangkan hadas dan niat kewenangan sholat, dan tidak dianjurkan menghilangkan niatmu sebelum membasuh wajah, maka bisa menyebabkan wudumu tidak sah. Kemudian ambillah air 1 cakupan tangan untuk berkumur di mulutmu sebanyak 3 kali, dan berusaha keraslah dalam menggerakkan air yang di dalam mulut sampai pangkal tenggorokan, kecuali bagi yang berpuasa maka pelan-pelan saja. Kemudian berdoa, ya Allah, tolonglah aku untuk membaca kitabmu dan memperbanyak zikir kepadamu, dan tetapkanlah diriku dengan ucapan yang tepat di kehidupan dunia dan akhirat.
Kemudian selanjutnya yaitu kemudian ambillah air 1 cakupan tangan dan gunakanlah untuk mengusapkan ke dalam hidung sebanyak 3 kali, dan semprotkanlah kotoran-kotoran basah yang ada di dalam hidung, dan ucapkanlah ketika istinsyak atau menyerap air ke dalam hidung dengan doa yaitu, ya Allah, semoga engkau menciumkan aku wewangian surga dan engkau ridho kepadaku. Dan ketika menyemprotkan keluar, mengucapkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari baunya neraka dan keburukan rumah. Kemudian ambillah 1 cakupan air untuk wajahmu, basuhlah wajahmu dari permulaan lebarnya dahi sampai belakangnya janggut ini dalam ukuran panjangnya wajah, dan dari telinga dalam ukuran lebarnya wajah, dan sampaikanlah air tersebut ke tempat tajdid. Yang dimaksud tempat tajdid adalah tempat yang biasanya seorang perempuan itu menyingkirkan rambutnya dari situ, yaitu tempat di antara telinga sampai pinggirnya dahi. Maksudnya tempat jatuhnya rambut dari dahinya wajah. Dan sampaikanlah akhirnya tempat-tempat tumbuhnya rambut yang 4, yaitu 2 alis, 2 kumis, bulu mata, dan rambut di tepi pipi. Maksudnya ijron atau rambut di tepi pipi, atau bahasa Jawanya itu gudik, adalah rambut yang menghadapi telinga dari tempat permulaan tumbuhnya jenggot. Dan wajib sampainya air ke tempat-tempat tumbuhnya rambut, yaitu jenggot yang tipis. Kalau yang tebal tidak wajib. Dan ketika membasuh wajah ucapkanlah, ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahayamu di hari putihnya wajah-wajah para walimu, dan janganlah engkau hitamkan wajahku dengan kalammu di hari hitamnya wajah-wajah musuhmu, dan janganlah kau tinggalkan mensela-selai jenggot yang tebal. Dan ketika membasuh tangan kanan, ucapkanlah doa, yaitu semoga engkau berikan kitabku dengan tangan kananku, dan hisab atau penghitungan amal-amal diriku dengan hisab yang ringan. Dan ketika membasuh tangan kiri, berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pemberianmu terhadap kitabku dengan tangan kiriku atau dari belakang punggungku. Kemudian ratakanlah kepalamu dengan mengusap. Caranya yaitu dengan membasahi kedua tanganmu dan menempelkan pucuk-pucuknya jari-jari kanan dengan pucuknya jari-jari kiri, dan letakkanlah di kepala, lalu menjalankannya sampai tengkuk dan kembalikan lagi sampai ke depan kepala. Ini baru dihitung 1. Lakukanlah hal tersebut sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan anggota yang lainnya, yaitu 3 kali. Dan ketika mengusap kepala, ucapkanlah, ya Allah, selubungilah aku dengan rahmat-Mu dan turunkanlah berkah-Mu kepadaku, dan naungilah aku di bawah naungan-Mu di hari tiada naungan kecuali naungan-Mu. Ya Allah, halangilah rambut dan kulitku dari api neraka. Kemudian selanjutnya yaitu usaplah kedua telingamu, luar dan dalamnya, dengan air yang baru, dan masukkanlah jari telunjukmu ke dalam lubang telingamu, dan usapkanlah kedua telingamu dengan sebelah dalamnya kedua jempolmu, dan ucapkanlah doa, ya Allah, semoga Engkau menjadikan aku termasuk orang-orang yang mendengarkan ucapan kemudian mengikuti yang terbaik dari ucapan tersebut. Ya Allah, perdengarkanlah aku panggilan surga di surga nanti bersama para abror.
Kemudian berdoa lagi, "Ya Allah, lepaskanlah leherku dari api neraka dan aku berlindung kepadamu dari rantai-rantai dan belenggu-belenggu." Kemudian basuhlah kakimu yang kanan kemudian yang kiri beserta dua mata kakinya, mata kaki kita, dan selailah jari-jari kaki yang kanan dengan jari kelingking tangan kiri, dimulai dari jari kelingking kita kaki kanan sampai jari kelingkingnya kaki kiri, dan engkau masukkan jari kelingking dengan tangan kirimu dari sebelah bawahnya jari kaki tadi, dan ucapkanlah doa bahwa, "Ya Allah, tetapkanlah kedua telapak kakiku di atas Shiratal Mustaqim atau jembatan yang lurus bersama telapak-telapak kakinya hamba-hambamu yang soleh." Begitu juga engkau ucapkan ketika membasuh kaki kiri, yaitu, "Ya Allah," doanya adalah, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari terplesetnya kedua telapak kakiku dari sirat di neraka di hari terplesetnya telapak kakinya orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Dan naikkanlah airnya sampai pertengahan kedua betis, dan jagalah mengulanginya 3 kali di seluruh wudhu kita." Kemudian ketika engkau setelah selesai, maka naikkanlah pandanganmu ke langit dan ucapkanlah doa setelah wudhu, yaitu yang berbunyi, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta taubatan rahimah. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin waj'alni saburan syukuran waj'alni dzikraka katsiran subhanaka bukratan wa asila." Barang siapa yang membaca doa-doa ketika berwudu dalam wudunya, maka keluarlah semua kesalahan dari seluruh anggota tubuhnya, dan diberi tanda terhadap wudunya dengan cincin, dan diangkat baginya sampai di bawah arsy. Terus menerus bertasbih kepada Allah Ta'ala dan mensucikannya, dan ditulis pahalanya tersebut baginya sampai hari kiamat. Kemudian jauhilah 7 perkara ketika kita berwudu, yaitu yang pertama, janganlah kau kipaskan tanganmu maka airnya jadi menciprat. Yang kedua, janganlah kau benturkan wajahmu, dan janganlah kepalamu. Jagalah kepalamu dengan air. Kemudian yang ketiga, jangan ngobrol di tengah wudu. Kemudian 4, jangan melebihi 3 kali ketika membasuh. Yang kelima, jangan berlebih-lebihan ketika mencurahkan air tanpa ada hajat, walaupun itu waswas, karena setan tertawa-tawa terhadap orang yang waswas. Setan tersebut bernama walhan. Kemudian yang keenam, jangan berwudu dengan air yang dijemur di bawah matahari. Kemudian yang ketujuh, jangan pula berwudu dari air yang berada di dalam wadah emas. Ketujuh hal tersebut hukumnya adalah makruh di dalam berwudu, dan dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang berzikir ketika berwudunya, maka Allah akan mensucikan seluruh jasadnya, dan barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah, maka tidak akan suci kecuali apa yang terkena air saja. Demikian sajian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.